Halo guys, jadi setelah aku posting di Instagram aku tentang kasus scammers yang aku alamin beberapa hari yang lalu, lumayan banyak DM yang masuk cerita kalau mereka itu ngalamin kasus yang serupa gitu. Dan sayangnya ada beberapa yang beneran sampai transfer. Tapi ya udahlah ya, itu kita anggap jadi pembelajaran buat kita aja biar next kita lebih aware, lebih hati-hati lagi dan nggak sembarangan ngasih data kita dan nggak segampang itu percaya sama orang yang bahkan kita nggak pernah ketemu secara nyata gitu. Dan alasan kenapa aku bikin video ini karena aku ngerasa ini pembahasan yang penting karena biarpun modus penipuan ini tuh sebenarnya udah ada lama, tapi bahkan sampai hari ini tuh masih banyak korbannya karena satu, kurang informasi, terus yang kedua kebanyakan itu kayak iseng-iseng berhadiah gitu, jadi kayak dikirimnya syukur, enggak ya udah kayak nothing tulus gitu. Tapi kejadiannya ada sampai barangnya udah nyampe nih, terus disuruh bayar kan, disuruh transfer, terus dianya kan nggak ada uang gitu, kasih tahu si cowoknya, terus si cowoknya bilang kamu usaha lah gini-gini nyari pinjaman atau apa gitu buat bayar. Nggak bisa, nggak ada bisa pinjam aku duit, itu banyak banget loh. Nah si cowoknya ini kayak marah gitu, kayak kamu ini kalau nggak mau bayar aku bakal datang ke rumah kamu ya, kamu hati-hati loh, aku tuh tahu alamat kamu di mana, aku tahu keluarga kamu gitu gitu. Nah itu kan udah ekstrem banget ya kalau sampai diancam kayak gitu. Jadi jangan sampai itu kejadian di kita, teman, keluarga ataupun siapapun, jangan sampai ngalamin kejadian yang kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya aku simpulin dari DM yang masuk ke Instagram aku, modus penipuan ini tuh kebanyakan biasa terjadi ya pastinya di sosial media. Umumnya biasa terjadi di cowok sama cewek pasangan gitu ya. Jadi katakanlah misalnya kamu lagi jomblo terus kamu ada bule atau orang luar yang add sosial media kamu gitu, katakanlah Facebook, nge-add Facebook kamu, terus kamu ngeliat DP-nya, hmm lumayan cute nih, lumayan good looking nih, kayaknya oke nih, terus kamu accept, terus diajak kenalan, ngobrol-ngobrol, terus dari Facebook kalian pindah ke WhatsApp or Line, terus ngobrol-ngobrol beberapa hari, di hari ketiga atau di hari keempat dia bilang I love you. Ya, di hari ketiga dia bilang I love you. Dia bilang I love you dan aku pengen nih ngirimin kamu hadiah. Terus kamu yang kayak, hah kok tiba-tiba ngirimin hadiah, kan kita baru kenal. Iya tapi itu aku udah ngerasa suka banget sama kamu, aku ngerasa kamu tuh beda banget, aku tuh baru ngobrol beberapa hari aja udah nyaman sama kamu, please accept my gift ya, aku nih kasih kamu karena sebagai bentuk kasih kasih sayang aku, bukti kalau aku tuh serius sama kamu. Terus kamu juga mikir kayak, ya udahlah ya, kayak kalau emang bener kalau emang bener kirim ya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Terus ya udah kamu kasih alamat kamu lah ke dia, kamu kasih nomor HP kamu ke dia, terus dia bilang aku ngirimin kamu uang juga ya sekalian, aku selipinnya di paket ini uangnya, biar nanti kamu bisa shopping, kamu bisa pergi sama teman kamu, selipin uangnya di dalam paket ya, nanti kamu cek aja, aku kirimin kamu banyak kok biar kamu bisa pergi shopping sepuasnya. Di dalam paket itu yang tahu ada uang cuma kamu dan aku ya, jadi kamu harus ambil paket itu. Nah setelah dia ngomong kayak gitu, dia akan kirimin kamu foto-foto yang gak tahu dia nyomot dari mana, foto-foto paket dia kirimin ke kamu sebagai bukti kalau dia emang udah ngirimin. Terus dia juga akan kasih kamu nomor resi yang pastinya palsu. Dan ya beberapa hari setelahnya, 3 atau 4 hari akan ada kurir yang nelpon kamu. Selamat pagi Ibu. Iya, di sini saya ingin menginformasikan bahwa ada paket dari USA yang akan dikirim ke alamat rumah Ibu. Tapi sebelumnya mohon maaf Bu, kami ingin menginformasikan bahwa ada biaya yang harus ditebus terlebih dahulu karena paket ini isinya iya barang-barang mahal ya. Jadi harus ditebus dulu, harus dibayar dulu biaya pajaknya, dibayar biaya lokal charge-nya juga Ibu. Iya, hanya sebesar 8 juta rupiah kok Ibu, tidak besar ya, karena tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam paket ini. Terus kamu juga bingung kan kayak, hah 8 juta mau bayar dari apa? Terus kamu kontak si dia, si cowok itu, terus si cowok itu bilang, ah ya ampun beb, aku nggak tahu ternyata kena local charge ya, yaudah kamu bayar aja dulu ya, tenang, itu kan aku ada selipin banyak uang di dalam paket itu, kamu pakai dulu aja uang kamu atau kamu pinjam sama siapa gitu, ntar kan pas paketnya udah kamu ambil kan kamu tinggal ini, gantiin uang kamu atau gantiin uang mereka, aku ngirimin kamu banyak kok, 20.000 USD. Terus ya ada aja yang kayak kemakan gitu kan, kayak oh iya ya dia ngasih aku 20.000 USD, aku cuma ngeluarin 8 juta rupiah,
which is itu cuma sekitar 600 USD, bahkan nggak sampai seperempat. Ya udahlah ya, bayar-bayar aja dulu, toh ntar aku juga terima 20.000 USD dan barang-barang mahal lainnya. Udah tuh kamu bayar. Oke deh, terus ternyata kamu diblok sama kurir dan juga pacar kamu itu. Setelah diblok ya kan, baru nyadar kena scam. Hadiah nggak ada, paket nggak datang, uang pun hilang. Ibaratnya itu kayak jatuh dari tangga, ketimpa tangga lagi. Tapi ya udahlah ya, namanya hidup, pasti ada aja kejadian yang nggak mengenakan. Tapi sebenarnya ada yang bisa kalian lakuin kalau kalian bener sampai transfer uang tersebut, karena kalian jatuhnya udah korban. Nah, kalau kasus yang aku kemarin, aku nggak bisa bikin laporan ke polisian karena aku bukan korban, karena aku nggak transfer uang itu. Syukurnya pas kejadian itu nalar aku masih nyambung, jadi mikirnya kayak nggak mungkin lah, ini cuma temen biasa ngobrol 3 hari, ngobrol biasa, itu juga jarang. Tiba-tiba mau ngirimin iPhone, MacBook, uang 4.000 USD. Ngapain? Kayak nggak nggak logik banget gitu. Cuman kejadian yang beberapa kali DM ke aku kan ada yang pasangan. Nah itu ya aku masih bisa ngerti sih, karena kan mungkin mikirnya ya wajar-wajar aja kalau misalnya pacarnya mau ngirim kado ulang tahun. Tapi ada juga yang bukan pasangan, jadi kayak cuman kenal sama cowok ini aja, terus cowok ini kayak ya pengen ngasih gift kayak gitu, terus kamunya juga nganggap iya ini iseng-iseng berhadiah lah, kalau ngirim ya syukur, nggak ya udah gitu. Nah, jadi kalau memang benar kalian sudah kirim uang tersebut, kalian bisa lapor ke kepolisian. Nah, aku juga udah tanya ke teman aku step-step apa aja sih yang bisa kalian lakuin. Nah, pertama itu kalian harus nentuin TKP kalian dulu. Misalnya kejadiannya itu kalian lagi di CP, kalian transfer uangnya gitu. Itu kan berarti masuknya di Jakarta Barat ya. Jakarta Barat berarti kalian bikin surat kepolisiannya di Polres Jakarta Barat. Nah, surat kepolisian itu akan diteruskan ke bank yang bersangkutan, di mana diharapkan bank bersangkutan itu akan membukukan si rekening oknum, rekening yang kamu transfer ke situ. Nah, setelah dibukukan, rekening tersebut itu nggak bisa digunakan. Nah, pas kamu datang untuk bikin surat kepolisian itu, beberapa hal yang harus kamu bawa itu adalah bukti transfer, terus rekening koran yang memang membuktikan kamu ada mentransferkan sejumlah uang tersebut ke rekening si oknum. Terus juga SS percakapan kamu dengan si cowok ataupun si kurir itu yang menyatakan kalau benar kamu itu ada mentransfer uang. Terus juga ada bagusnya kalau kamu tuh udah nyiapin kronologi dari awal kamu kenalan sama si cowok ini atau siapapun orang itu sampai dimana pas dia minta uang untuk ditransfer itu. Jadi kalian bikin kronologinya dari awal kenalan sampai dia minta transfer. Terus laporan kepolisian itu akan diproses dengan dugaan kasus penipuan menurut pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP. Nah, setelah laporan kepolisian itu sudah diproses, nah ya ini antara uangnya bisa balik atau enggak ya. Tapi karena kejadiannya dari luar ya, jadi kemungkinan untuk uangnya balik ya mungkin tipis. Dan juga karena banyak banget kasus scammers ya, jadi bisa aja kamu udah bikin laporan tapi prosesnya itu lama, bisa berbulan-bulan gitu. Tapi at least kamu ada effort, ada usaha, dan gak usah malu untuk cerita kalau kamu tuh korban gitu, karena ini bisa terjadi sama siapapun gini. Ini tuh bisa terjadi sama siapapun, bisa aja tiba-tiba terjadi di teman, keluarga kamu, kita nggak ada yang tahu. Jadi nggak usah ngerasa malu, down, atau nggak berani cerita kalau kamu tuh udah di scam sama orang. Kamu speak up aja, cari jalan keluarnya gimana. Kalaupun memang udah ngelakuin semuanya dan tetap uang kamu nggak balik, ya at least kamu ada satu pengalaman yang berharga gitu. Kalau kamu harus next time lebih aware sama orang asing, apalagi yang ketemu di online gitu. Jangan pernah mau transfer uang ke orang yang gak pernah kamu kenal, yang gak pernah kamu ketemu secara dunia nyata, secara fisik gitu. Ibaratnya kan kita kadang ngajarin anak kecil gitu ya, jangan sembarangan nerima barang dari orang yang gak kamu kenal gitu. Kita aja kadang ngajar anak kecil kayak gitu. Jadi masa kita yang dewasa mau nerima barang yang gak dikenal dari orang lain gitu, orang yang kita kenal cuma beberapa hari di dunia maya gitu. Jadi
jangan sampai itu terulang atau kejadian sama teman-teman yang lain atau keluarga siapapun itu. Aku berharap sharing aku kali ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi dan edukasi ke teman-teman agar tidak ada lagi korban penipuan yang kayak gini. Oke, bye. Thank you for watching. I hope this video can helps dan bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana.